Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya di hari ini dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit. Saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau bahas LUNS teman-teman ya, tapi sebelumnya overall market masih seperti biasa ya dalam seminggu ini masih sangat-sangat volatil teman-teman ya. Tapi agak diam ya untuk Ethereum ya. Masih bertahan di 1.200. Oke lah, oke oke. Dan Bitcoin ya seperti biasa ya, 16.500. Semalam sempat ke 16.700 juga teman-teman. Tapi kali ini saya mau bahas LUNS ya. Saya mau bahas LUNS penting sekali nih karena ada update terbaru yang harus kita tahu sebagai ARMY. Yeah. Oke, saya langsung bahas ya. Saya bahas LUNS teman-teman ya. Jangan dianggap remeh ya, karena kesini mulai keluar taring di LUNS ini teman-teman. Karena sesuai fakta ya, Terra Classic dalam 10 aset teratas berdasarkan volume di Binance dan KuCoin. Jadi dia dalam 10 aset terbesar yang ditransaksikan ya eh, oleh Binance ya, di Binance, di exchange Binance dan KuCoin ya. Apa faktanya dan apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi? Kita harus bahas itu teman-teman. Oke, volume perdagangan Trade Classic Loans melonjak di tengah upaya komunitas. Oke, jadi memang rajin banget nih komunitas dari Loans teman-teman. Dan tentunya kita apresiasi dong karena kita kan sebagai holder teman-teman ya. Kita nggak kerja, mereka yang kerja. Kira-kira seperti itu ya. Paling kita cuma ya kita ada andil sedikit lah ya sebagai holder ya yang bagian menahannya kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi sebelum saya lanjut tetap do your own research dan gunakan uang Anda sebijak mungkin teman-teman. Dan kalau kalian bertanya sekali lagi ya, untuk saya pribadi tetap bertahan di Luns untuk 2 sampai 3 tahun ke depan teman-teman ya. Tapi sekali lagi kalau seandainya harga sudah maksimal ya, tiba-tiba dia naik, kan segala kemungkinan bisa terjadi nih ya. Kalau tiba-tiba dia naik lebih dari Rp100 di tahun ini atau di tahun depan ya mungkin akan ada scalping besar di sana ya. Untuk saya pribadi kira-kira seperti itu. Oke, langsung kita bahas ya. Sebelum hari ini ya, Luns menempati peringkat di antara 10 aset kripto teratas dengan volume perdagangan tertinggi di Binance dan KuCoin. Jadi sangat rajin ya. Kenapa saya harus bahas? Karena ini di Binance dan KuCoin teman-teman. Kalau seandainya Luns perdagangannya tinggi, volumenya tinggi di Indodax ya, atau di exchange yang nggak masuk 10 besar mungkin saya nggak akan bahas. Tetapi kali ini berbeda karena sangat-sangat tinggi volumenya di Binance dan KuCoin. Jadi kita harus update gitu loh. Oke, di Binance, Luns menempati peringkat ke-6 di antara 10 aset cryptocurrency teratas dengan volume perdagangan 24 jam tertinggi ya. Patut dicatat bahwa koin tersebut mencapai prestasi tersebut setelah pengguna Binance mendengarkan Luns ya, memperdagangkan Luns senilai 61 juta dolar ya, 61,40 juta dolar menurut data dari Binance. Dan nggak mungkin bohong ya karena datanya sudah ada di sini. Luns mengungguli aset kripto teratas lainnya termasuk Polygon Matic ya, Polygon atau Matic dan Dogecoin atau Doge, dan ini benar-benar sudah diupdate ya. Ini di Binance teman-teman, dia peringkat ke-6 untuk skala volume ya, per 24 jam ya. Kira-kira seperti itu. Ada apa sih sehingga makin rajin orang bertransaksi Luns teman-teman. Tapi ingat ya, mungkin ada yang bertanya apalagi yang pemula pasti bertanya kok enggak naik harganya. Iya, kalau kita berbicara volume berarti itu eh, aktivitas transaksi ya atau keluar masuk. Berbeda kalau seandainya hanya orang yang beli ya, otomatis dia ngepam dong ya, pasti ngepam apalagi 60 juta dolar gitu loh. Tapi yang terjadi saat ini adalah volume atau overall ya, yang dihitung di situ adalah jual beli ya. Tapi apapun itu tetap kita syukuri ya karena Luns masih terhitungkan di exchange sebesar Binance ya. Oke, dalam perkembangan serupa, Luns juga masuk ke dalam 10 aset kripto teratas di KuCoin ya dengan volume perdagangan 24 jam terbesar. Wow, di KuCoin juga gitu. Luns mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar 5,06 juta di KuCoin ya, menempatkan di posisi ke-10. Di KuCoin agak ini ya, agak slow, tetapi minimal dia di 10 besar ya. Kita lihat di sini Luns di 10 besar ditransaksikan di KuCoin teman-teman, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya menurut data CoinMarketCap, Luns memiliki volume perdagangan 24 jam sebesar 210
juta dolar ya, 210 juta dolar. Itu untuk overall volume ya. Berarti di semua exchange digabungkan total volumenya, total volume transaksi dalam 24 jam lunch adalah 210 juta. Wow, ini naik 101% dalam satu hari terakhir. Dan sekali lagi saya mau tekankan, kenapa nggak naik? Karena ini adalah volume transaksi ya. Ini bukan volume beli saja ya. Oke, jelas ya. Nah, di sini perlu diingat bahwa volume lunch akan anjlok drastis ya. Perlu diingat bahwa volume lunch anjlok drastis setelah komunitas menerapkan pembakaran pajak sebesar 1,2% ya untuk semua transaksi on-chain lunch ya. Langkah tersebut menghalangi banyak pedagang dari token karena mereka tidak tertarik untuk melakukan perdagangan 1,2% setoran dan penarikan lunch mereka. Itu kenapa dirubah sama Binance sama CZ ya. Bukan dirubah sama CZ ya, permintaan CZ dan diiyakan oleh ketua komunitas dari Lunch ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ini lebih worth it ya. Karena apa teman-teman ya? Seperti yang dibilang Binance kemarin ya, semakin tinggi transaksi, semakin tinggi fee transaksi, orang malah takut untuk bertransaksi Lunch dan akibatnya pasti koin ini akan diam gitu loh ya, nggak akan ada aktivitas. Seandainya dia masih bertahan di 1,2%, mungkin volume transaksi dari Lunch ini nggak akan sehebat ini di kali ini ya. Karena sudah turun fee transaksinya teman-teman ya, atau pajak transaksinya jadi 0,2%, itu volume transaksinya naik ya, kira-kira seperti itu. Itu kenapa juga waktu di G20 kemarin ya, di G20 di Bali, CZ ngomong ya ke pemerintah Indonesia. Mungkin teman-teman sudah ada yang nonton, CZ ngomong pajak kripto di Indonesia seharusnya dikecilkan gitu loh, dan ya semoga saja diiyakan ya oleh pemerintah kita ya, kira-kira seperti itu. Oke, dan di sini volume lunch tercermin dalam jumlah token yang dibakar setiap minggu oleh Binance melalui pembakaran biaya perdagangan di bursa untuk pasangan perdagangan spot dan margin lunch ya. Setelah dua batch pertama, jumlah lunch Binance ya yang dibakar minggu-minggu berikutnya berkurang secara signifikan. Iya dong, karena kan fee transaksinya kecil sekarang. Tapi nggak apa-apa. Yang penting terjadi secara jangka panjang ya, daripada besar tapi setelah itu stop ya. Oke, di minggu pertamanya Binance mengirim 5,5 miliar lunch ke dompet mati atau dibakar ya di Teleclassic sejumlah 2,9 billion ya. Dibakar dalam pembakaran lunch kedua di bursa. Namun Binance membakar 2,5 billion dan 1,3 billion lunch masing-masing dalam pembakaran lunch ketiga dan keempat. Andai saja masih dipertahankan ya 1,2% pembakaran dan tidak pindah ke 0,2 ya, pembakaran itu akan gede tapi pasti sudah stop sekarang ya. Pasti kalau dipertahankan 1,2% pasti udah stop sekarang. Karena apa? Nggak akan terjadi transaksi di situ. Jadi ini sangat-sangat ide brilian dari Binance ya, sehingga pencapaian lunch saat ini bisa menjadi token atau ya koin saat ini yang diperdagangkan masuk 10 besar, peringkat ke-6 loh ya di Binance. Oke, stakeholder lunch yang menyadari kerugian dan pembakaran pajak 1,2% pada volume aset karena mereka terpaksa mengubah parameter pembakaran pajak 0,2% untuk meningkatkan volume lunch lagi. Sejauh ini langkah tersebut membuahkan hasil karena volume lunch terus melonjak. Betul sekali. Itu yang saya bilang tadi kan. Kalau seandainya volumenya fee transaksinya rendah, orang pasti mau bertransaksi ya. Kan kita cari di sini teman-teman pembakarannya ya, pembakaran berdasarkan dengan volume transaksi ya, kecepatan orang bertransaksi, keseringan orang bertransaksi, kan di situ yang kita ambil. Itu kenapa sangat-sangat jos ya untuk CZ ini, sehingga Lunch bisa menjebol peringkat ke-6 di Binance ya. Secara volume transaksi per 24 jam ya, ini great, ini luar biasa buat saya karena saya holder gitu loh ya. Dan semoga saja akan ada terus perubahan di Lunch ya, akan ada, semoga saja teman-teman. Dan sekali lagi saya mau ulang, kalau kalian mau bertanya, Bang, kira-kira abang mau jual kapan? Ya saya tunggulah di harga yang saya tentukan ya, saya tentukan di harga 1000-an ya. Kalau seandainya di tahun itu di harga ya, kalau seandainya di tahun ya mungkin 2-3 tahun lagi gitu loh teman-teman. Tapi apapun itu tetap do your own research ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Gunakan uang Anda sebijak mungkin. Oke, ini dari saya. Terima kasih.